Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang nonton video ini, saya yakinkan dan saya asumsikan bahwa kalian ini adalah seorang YouTuber yang pengen bisa mendapatkan uang dan memiliki penghasilan dari internet, terutama dari YouTube. Dan saya asumsikan bahwa kalian sudah punya ide konten dan konten saat ini sedang kalian kerjakan. Oke, berangkat dari sebuah judul, ya, konten adalah bebanmu. Oke. Ini penting banget apa yang melatar belakangi saya membuat video ini karena pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya, meskipun saya jarang balas karena ya banyak banget channel-channel yang harus saya manage. Nah, nggak mungkin semuanya saya balas. Nah, saya tetap baca dan saya simpulkan satu hal dan saya jawab berupa video. Karena kalau saya jawab berupa komentar itu kayak nggak masuk akal, teman-teman. Kenapa? Agak sulit sekali menjelaskannya. Kadang saya jelaskan berupa video aja, kadang teman-teman masih kadang salah paham dan salah tangkap ya, apalagi cuman berupa teks diketikan aja. Oke, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman ini mempunyai sebuah ide konten atau konsep sebuah channel dan ini menjadi sebuah hal yang membuat kalian terbebani. Nah, itulah yang saya sebut konten kalian adalah beban kalian. Nah, sekarang apa sih yang membuatnya? Karena ini dampaknya akan membuat teman-teman ini akan merasa putus asa, akan merasa nyerah, dan juga merasa channelnya ini nggak naik-naik dan channelnya ini stuck gitu-gitu aja. Tapi tanpa mensyukuri sedikit views yang kalian dapatkan. Dan tentu saja, kenapa alasan pertama yang paling sering kali orang gagal di YouTube adalah mereka tidak memahami tentang para penontonnya dan tidak memahami laporan yang ada di channel YouTube-nya. Oke, di YouTube Analytics itu banyak banget data yang bisa teman-teman pelajari ya. Minimal aja deh mulai rasio klik tayang CTR ya, antara penayangan dan tayangan. Di situ terlihat jelas bahwa video kalian memang udah ditayangin ke banyak orang ya penayangannya, terus kemudian yang nonton cuman sedikit. Ini kan perbedaan yang timpang antara video kalian sudah banyak direkomendasikan tapi nggak ada yang mau nonton video kalian. Nah, itu kan kalian bisa analisa di mana nih letak kesalahannya. Apakah thumbnailnya kah, judulnya kah, atau YouTube salah mentafsirkan konten kalian ini tentang apa dan mereka salah merekomendasikan ke penonton yang tentunya kurang tepat ya. Memang kadang ini sering terjadi karena memang ada beberapa, kadang kan YouTube kan robot ya, YouTube kan mesin ya, dimana dia itu pastinya akan melihat data-data serta hasil teknologi yang mereka punya. Kira-kira konten ini tentang A loh, maka cocoknya disebarkan ke penonton-penonton yang suka A. Nah, itu kan bisa saja terjadi, bisa saja menjadi sebuah kesalahan. Nah, ketika ini menjadi sebuah beban dimana kalian membuat sebuah video terus kemudian gak ada yang nonton, nah ini sudah konsisten setiap hari, upload setiap hari, bebannya di mana sih? Masalahnya di mana sih? Dan apa yang membuat channel kalian ini seakan-akan berat buat naik perkembangannya, naik viewsnya? Ya, salah satunya adalah hal tersebut ya, di mana teman-teman kadang merasa sempurna, merasa sudah cukup dengan thumbnail yang seperti itu, merasa cukup dengan judul seperti itu, merasa cukup dengan konten seperti itu. Nah, kenapa konten adalah beban kalian? Karena ya kalian mungkin tidak benar-benar menguasai materinya, tidak benar-benar menyukai kontennya, tidak benar-benar hobi menggunakan konten tersebut atau membuat videonya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, yuk coba perlahan ubah beban ini menjadi sebuah kesenangan kalian, yang mana kalian itu sampai di titik gak peduli mau ada yang nonton atau tidak, tapi kalian tetap berkarya. Ya, tapi harus digarisbawahi juga, apa yang kalian lakukan harus dan wajib bisa memberikan manfaat. Sederhana saja, konten tutorial. Konten tutorial untuk misal menyampul buku. Saya rasa itu adalah konten yang bermanfaat. Tapi balik lagi, seberapa banyak sih orang yang butuh untuk menyampul bukunya? Itu juga harus kalian catat ya. Contoh, konten memancing di rawa-rawa. Nah, misal nih tutorial kan itu bermanfaat juga. Nah, namun kalian harus juga tahu seberapa banyak sih orang-orang yang mau nonton tutorial mancing di rawa-rawa. Ya, teman-teman, itu penting banget untuk kalian ketahui. Atau konten komedi, seberapa lucu konten kalian, ini perlu evaluasi dan terus-menerus dievaluasi. Ya, jadi
Kalau misalnya kalian itu tidak terbebani dengan konten kalian, insya Allah kalian lebih fun ngerjainnya, lebih nyantai ngerjainnya. Inilah yang saya sering sampaikan kepada teman-teman, kenapa kok YouTuber itu yang sudah mungkin punya channel besar, terus kemudian bikin channel baru, kok mereka cepet banget bikinnya? Yaitu tadi, karena mereka tidak terbebani dengan konten baru yang mereka bikin. Ya, beban itu bisa banyak hal juga. Ya, nggak selalu seperti yang saya sebutkan tadi ya, terkait dengan nggak suka, nggak menguasai, tapi juga kepada total views yang didapatkan, perkembangan channel dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman bisa melepaskan beban tersebut, bisa menggunakan atau ngonten dengan santai, ya itulah peluang kalian untuk bisa lebih kreatif lagi, berpikir lebih cerdas lagi, berpikir lebih tanpa beban. Itu coba deh, mungkin analoginya bisa di kehidupan sehari-hari kalian deh. Ketika kalian banyak beban, saya yakin pikiran kalian pasti akan kemana-mana, kalian susah fokus, susah tenang. Nah coba kalau kalian tanpa beban, pasti lebih enak gitu bawaannya, lebih hidup itu lebih flow, ngalir gitu aja. Nah ya sama, ngonten YouTube juga gitu. Ketika kalian membuat sebuah konten, tapi ada banyak beban di belakang kalian, itulah yang membuat kalian stuck, kalian dalam tanda kutip dibutakan dengan hal-hal sepele, namun itu penting. Nah, namun kalian sia-siakan di sana. Oke? Semoga kalian nangkep ya apa yang saya maksud ini. Jadi, sebisa mungkin kalian bisa leluasa untuk ngontennya. Ya, balik lagi ke YouTuber besar tadi, kenapa lebih mudah? Karena ya dia nothing tulus, let it flow aja. Yang penting ngonten, yang penting bikin channel bermanfaat. Masalah views itu naik, nggak dapat uang, nggak masalah. Toh dia ada channel sebelumnya yang memang berpenghasilan. Nah, itulah kunci mereka ya. Terlepas mereka mau share di channel utamanya apa enggak. Tapi saya pun banyak beberapa channel saya yang tidak pernah share di channel-channel dengan subscriber besar, tetap bisa berkembang kok. Nah itu tadi, saya cari sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, sesuatu yang memang banyak dicari, dan juga nggak konten musiman. Jadi semakin banyak video yang saya upload, tentu saja peluangnya akan semakin besar untuk ditonton lebih banyak setiap harinya. Meskipun ya katakanlah video-video baru nggak ada yang nonton, nggak masalah, it's okay. Kita bikin aja terus, nanti juga kita nggak pernah tahu kok, tiba-tiba 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, konten yang kita bikin sekarang ini tiba-tiba rame. Nah itu sering banget saya alami hal-hal seperti itu. Jadi terus terang aja, lepaskan beban kalian, jangan jadikan konten kalian itu beban kalian, jangan jadikan konten kalian itu masalah bagi kalian, dan bikin kalian stres. Ya, makanya saya selalu menyarankan cari aja yang simple-simple dulu kontennya, cari aja yang bikin kalian ya hobi. Tapi balik lagi ya, ini agak rumit sebenarnya. Tapi kalau kalian memang bertekad untuk bisa hasilkan uang dari YouTube, ya kalian harus menghadapi semuanya. Ya, ada dilema-dilema dari para pemula itu. Misal, dia suka banget dengan konten A, hobinya itu A gitu ya. Namun ternyata di internet jarang yang suka dengan konten A. Nah itu kan dilema. Nah saya sarankan jadikan itu hobi aja. Target market itu pasti ada kok. Jadi mau ada yang nonton atau yang nggak ada yang nonton, kalian bikin aja. Tapi sembari kalian bikin channel selanjutnya ya. Kalau kalian kuat mental lagi, ya udah bikin aja channel yang memang udah pasti rame penontonnya. Sampai nanti ketika itu sudah menghasilkan, baru kalian bikin channel sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Nah itu akan jauh lebih mempermudah dan jauh lebih membuat kalian sedikit tanpa beban lah ya. Tapi ya meskipun kalian harus kuat-kuat dengan konten yang tidak kalian suka di depannya ya. Tapi intinya inilah tergantung individu masing-masing. Saya yakin setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa memanage emosinya dengan baik, ada yang bisa mengontrol dan disiplin dengan baik. Tapi banyak juga yang susah untuk melakukan hal tersebut. Bahkan konsisten aja banyak yang udah ngeluh. Udah konsisten tapi nggak ada views. Nah itu kan sama aja kayak membebani. Tapi tanpa mengevaluasi ada di mana sebenarnya letak kesalahannya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.